Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi pengertian, tujuan, dan manfaat proses bisnis dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Yang kedua, menganalisis alur dan tahapan proses bisnis dalam kegiatan perkantoran. Yang ketiga, menganalisis konsep layanan bisnis dan kaitannya dengan kebutuhan pelanggan dan organisasi. Yang keempat, menganalisis permasalahan dalam proses bisnis dan merancang solusi yang inovatif dengan tepat. Menurut kalian, apa yang terjadi jika sebuah kantor tidak memiliki alur kerja atau proses bisnis yang terorganisir? Baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan video yang menggambarkan permasalahan dalam proses bisnis di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Amati videonya dengan seksama ya. Di sebuah perusahaan bernama PT Prima Solusi yang bergerak di bidang perkantoran layanan bisnis, tim manajemen selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan. Namun, di balik layar ada masalah serius yang menghambat jalannya proses bisnis. Suatu hari, salah satu klien utama Bapak Danu mengeluhkan keterlambatan pengiriman dokumen penting. Dokumen tersebut seharusnya dikirimkan pagi hari, tetapi hingga sore belum selesai diproses. Tania, manajer operasional, mencoba mencari tahu masalahnya. Ternyata, dokumen terhambat karena sistem pengolahan data mengalami gangguan, sementara staf belum memiliki alternatif prosedur untuk menangani situasi tersebut. Di sisi lain, klien lain, Ibu Maya, menerima laporan keuangan yang tidak sesuai. Setelah ditelusuri, ternyata ada kesalahan data saat input di awal proses. Kesalahan tersebut baru diketahui setelah laporan sampai ke tangan klien. Tania menjadi semakin khawatir karena kesalahan semacam ini sudah sering terjadi dan belum ada langkah konkret untuk mencegahnya. Tumpang tindih pekerjaan antar divisi. Ketika Tania mencoba berkoordinasi dengan tim terkait, ia mendapat komunikasi antara divisi operasional dan divisi IT tidak berjalan dengan baik. Kedua tim sering menyalahkan satu sama lain. Divisi operasional merasa IT lambat merespon permintaan bantuan, sementara divisi IT menganggap operasional sering memberikan data yang tidak lengkap, sehingga pekerjaan menjadi terhambat. Masalah semakin rumit ketika Tania menyadari bahwa beberapa stafnya tidak memahami cara menggunakan sistem teknologi baru diterapkan. Padahal teknologi tersebut dirancang untuk mempercepat alur kerja. Karena kurangnya pelatihan, banyak staf lebih memilih menggunakan metode manual yang justru memperlambat pekerjaan. Di tengah semua masalah ini, ketegangan antar karyawan semakin memuncak. Banyak staf yang merasa frustasi karena beban kerja semakin berat, sementara hasil kerja mereka terus dikritik. Kondisi ini membuat semangat kerja menurun dan mempengaruhi produktivitas secara keseluruhan. Masalah-masalah ini terus menghantui PT Prima Solusi, membuat pelayanan terhadap klien semakin tidak optimal. Tania hanya bisa berharap perusahaan segera menemukan jalan keluar sebelum masalah ini menghancurkan reputasi dan keberlangsungan bisnis mereka. Setelah menyaksikan video permasalahan, kamu diminta untuk menganalisis masalah dan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Tugas 1. Bentuklah kelompok dengan setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. 2. Untuk membuka LKPD, silakan scan QR berikut. 3. Untuk petunjuk pengerjaan, lihatlah di LKPD. 4. Waktu berdiskusi untuk mengerjakan LKPD yaitu dalam waktu 30 menit. 5. Presentasikanlah hasil diskusi di depan kelas.
Setelah menyelesaikan LKPD, simaklah video pembelajaran berikut untuk memahami materi lebih lanjut mengenai proses bisnis di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kalian tahu nggak apa itu proses bisnis? Tahu dong, jadi proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang terstruktur dan terorganisir dengan tujuan untuk menghasilkan produk atau layanan tertentu. Proses ini seringkali melibatkan berbagai departemen dan fungsi dalam organisasi, serta memerlukan koordinasi yang baik untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Lalu, apakah kamu tahu apa itu proses bisnis dalam manajemen di bidang perkantoran layanan bisnis? Proses bisnis manajemen dalam bidang perkantoran layanan bisnis dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah terstruktur yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan berbagai aktivitas administratif dan operasional. Hal ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyampaian layanan kepada pelanggan. Proses bisnis memiliki tujuan, yaitu tujuan utamanya. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Proses bisnis dirancang untuk memastikan alur kerja yang terstruktur dan efisien. Hal ini mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya, termasuk tenaga kerja, waktu, dan teknologi, agar operasional berjalan lancar dan hemat biaya. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan. Ini fokus pada peningkatan pengalaman pelanggan melalui penyediaan layanan yang baik, responsif, akurat, dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, mendukung keputusan strategis. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan sistem informasi, manajemen kantor dapat menganalisis data secara mendalam untuk pengambilan keputusan yang lebih strategis dan berbasis data. Yang keempat, mengintegrasikan teknologi digital. Transformasi digital bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam merespon kebutuhan pasar yang dinamis dan mendukung kolaborasi internal melalui penggunaan teknologi terkini. Yang kelima, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. Komunikasi yang efektif antara tim atau departemen sangat membantu memastikan alur kerja yang lancar dan kolaborasi yang produktif. Proses bisnis dalam manajemen di bidang perkantoran dan layanan bisnis sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional organisasi. Proses ini membantu menyelaraskan semua aktivitas dengan tujuan strategis perusahaan sehingga operasional berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan memahami dan mengelola proses bisnis, maka perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas layanan, dan memastikan kepuasan pelanggan. Proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis memiliki manfaat, di antaranya yang pertama, pengurangan pengeluaran dan risiko. Jika langkah-langkah dalam sebuah aktivitas bisnis dapat dipahami dengan baik, dijalankan sesuai aturannya, tentu akan berdampak positif pada hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, mengurangi kesalahan manusia. Proses bisnis yang baik menuntut spesialisasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dengan memetakan langkah-langkah apa yang harus dilakukan guna mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, lebih fokus pada pelanggan. Sebuah perencanaan proses bisnis yang baik dapat dipahami dan dijalankan dengan baik pula oleh pemangku kepentingan yang terkait. Yang kelima, menjembatani kesenjangan komunikasi. Kepuasan pelanggan menjadi tujuan akhir dari tiap perusahaan. Lalu, proses bisnis manajemen di bidang perkantoran dan layanan bisnis mencakup serangkaian tahapan yang fokus pada pengelolaan, kegiatan administratif dan layanan kepada pelanggan dan lingkungan kantor. Proses ini biasanya dimulai dengan perencanaan yang mencakup penetapan tujuan dan strategi bisnis. Setelah itu dilakukan pengorganisasian, yaitu penyusunan sumber daya untuk mendukung rencana tersebut, baik dalam hal sumber daya manusia, peralatan, maupun infrastruktur. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, di mana rencana yang sudah disusun diterapkan di lapangan dan kegiatan operasional dijalankan. Proses ini mencakup pemantauan kinerja, pengelolaan dokumen, dan pelayanan pelanggan. Terakhir dilakukan tahap pengendalian, yang berfokus pada evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan untuk perbaikan jika diperlukan. Pentingnya integrasi layanan bisnis dalam manajemen perkantoran.
Yang pertama, mendukung operasional. Manajemen perkantoran yang efisien menyediakan dukungan administratif yang diperlukan untuk menjalankan layanan bisnis dengan baik. Ini termasuk pengaturan jadwal, pengelolaan dokumen, dan pemantauan kinerja. Lalu meningkatkan kualitas layanan. Dengan adanya proses bisnis yang terstruktur, organisasi dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh pelanggan. Lalu mempercepat respon terhadap kebutuhan pelanggan. Proses bisnis yang baik memungkinkan organisasi untuk lebih cepat menanggapi permintaan ataupun keluhan dari pelanggan, sehingga meningkatkan kepuasan mereka. Dan terakhir, meningkatkan efisien sumber daya. Dengan mengintegrasikan manajemen perkantoran dan layanan bisnis, organisasi dapat mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya manusia dan teknologi untuk mencapai hasil yang terbaik.